Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Ini saya sambil menunggu sore membakar ini daun-daun dari jambu. Para sedulur, semua kita mengetahui bahwa era saat ini adalah era digital dan generasi saat ini adalah generasi Gen Z. Beda dengan generasi saya, baby boomer. Sistem nilai di generasi baby boomer sangat berbeda dengan sistem nilai dan peradaban di era Gen Z saat ini. Kalau dulu orang tua, bapak ibu bisa merawat 10 anak, membesarkan dan memberikan mereka masa depan dengan menyekolahkan dan lain-lain. Tapi saat ini 10 anak belum tentu bisa merawat atau membahagiakan orang tuanya. Itu artinya apa? Orang tua yang saat ini berusia di atas 45 tahun harus sejak dini mempersiapkan masa pensiunnya. Karena memang rata-rata tingkat hidup juga semakin positif. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan 60 ke 65 itu masuk pra lansia, jadi masih pra, belum lanjut usia. Nah, artinya apa? Sejak kita pensiun mungkin di usia 58 tahun, berarti kita harus mempersiapkan diri sejak dini supaya sisa waktu, sisa hidup yang ada itu kita gunakan secara positif. Mental kita sehat, hubungan sosial sehat, hubungan emosional spiritual sehat dengan keluarga, dengan tetangga, dengan Tuhan. Tetapi secara ekonomi sisa tabungan kita itu masih bisa kita tambahkan atau tidak kita habiskan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Apa yang bisa kita lakukan di masa tua, sedulur? Tentu salah satunya adalah mengusahakan sepetak tanah, ya, sesuai kemampuan masing-masing. Syukur-syukur masih ada sisa warisan di desa yang bisa kita manfaatkan untuk menanam beragam kegiatan. Di belakang saya ini adalah kegiatan budidaya ayam. Dan ini sudah hampir saya lakukan dan relatif boleh dikatakan dari kegiatan mulai kawin silang, memija dan lain-lain saya sudah lakukan dan sudah boleh dikatakan lulus. Di samping rumah kita bisa melakukan budidaya ayam. Seperti ini, dan relatif ketika kita memiliki beberapa babon, maka kita bisa mendapatkan telur untuk dikonsumsi. Selain pada hari-hari besar, ya, liburan, ayam bisa dipotong tanpa harus mengeluarkan duit. Tentu ini kegiatan yang menyehatkan karena pikiran kita juga fokus pada apa yang kita kerjakan setelah kita pensiun. Kita bisa menanam paria seperti ini, tumpang sari dengan cabai, dengan tentu selisih masa tanam yang berbeda. Ketika luasan lahan kita lebih lebar, lebih luas, kita bisa memperluas aktivitas berkebun atau beternak kita dengan menanam jumlah tanaman yang kita sukai. Seperti ini pare dan cabai, tumpang sari. Dan ini parenya sudah 6 kali panen,
Nah, ini sementara cabai sudah mulai membesar meskipun ada sedikit kutu, ya, semut yang datang menghabisi pucuk daunnya. Ini bunga-bunga cabai sudah mulai. Nah, bisa kita lakukan ya pengembangan di jenis tanaman yang kita sukai. Kita bisa menanam beragam jenis tanaman atau sayuran yang memberikan nilai ekonomi. Seperti ini buah waluh. Ya. Nih, sudah mulai berbuah. Itu bunganya. Ada pepaya. Ini ada kacang hijau. Ini sudah tua buahnya. Ini harusnya sudah panen. Ya. Ini paria tumpang sari dengan cabai. Itu pisang. Pepayanya juga sudah berbunga. Nah, ini ada bayam merah. Ini kacang tanah. Jadi kita bisa kembangkan secara kolektif. Nah, ini ada bawang merah, tomat. Jadi kita sesuaikan sedulur dengan tanaman yang kita sukai, tapi membuat kita bergerak setiap hari. Nah, ini tomat. Hitung-hitung saya sudah makan tomatnya ini sekitar 10. Bahkan ada satu kita sudah bongkar karena udah tua. Nah, ini tomat. Nah, ini pepayanya sedulur. Ini takokak. Nah, itu paria tumpang sari dengan cabai. Itulah sekilas gambaran sedulur kegiatan atau aktivitas saat kita mau membuat hidup lebih sehat tapi lebih produktif di usia setelah kita pensiun ataupun di atas 50, 60, 65 atau semampu Tuhan kasih kita waktu. Jadi kesehatan fisik itu menjadi salah satu yang membuat kegiatan berkebun itu sebagai daya dorong. Setelah berkebun, kita bisa melihat bagaimana tanaman kita memberikan respon yang positif ketika kita merawatnya dengan bagus. Hasil panen yang banyak dengan harga pasaran yang mungkin positif ketika kita jual ke pasar, atau kalau tidak kita konsumsi sendiri. Tadi ada beragam, bisa pepaya, bisa pisang, bisa cabai, bisa kemangi, bisa sayur lain, dan itu tentu memberikan nilai ekonomi tanpa kita tidak lagi banyak mengeluarkan duit. Jadi membuat sehat di hari tua itu berarti butuh perencanaan sejak dini, karena ketika kita pensiun ada kemungkinan sindrom power dan kita tidak memiliki ibaratnya kesibukan yang menyehatkan pikiran, badan, emosi, sosial dan lain-lain. Akhirnya apa? Kita sendirian di dalam rumah karena semua anak-anak, cucu-cucu mungkin sibuk dan mungkin mereka udah berpikir era kita itu sudah lewat. Nah, itu sedulur. Jadi monggo, ini hanya inspirasi bagaimana membuat persiapan hari tua yang sehat, produktif,
dan tentu tidak mengganggu relasi kita dengan anak, dengan cucu, dengan keluarga besar, dengan lingkungan, dan tentu dengan Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kita usia yang panjang. Salam sehat, salam sejahtera.